Halo guys, perkenalkan saya Usnia Bahagia Prata selaku ketua kelompok dari kelompok 5 pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Maria Grace Putri Edi MPD, dan kami diminta untuk menganalisis terlebih dalam terkait 3 pelaku profesi sosial menggunakan 3 cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat durasi, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Untuk teman kelompok saya yang pertama yaitu, perkenalkan, nama saya Maria Zulforosiana dengan akhiran NIM 133. Saya Nurgraton Ayu dengan akhiran NIM 137. Saya Miranda Lawiyah dengan akhiran NIM 158. baik, ikutin terus video ini untuk mengetahui bagaimana keseruan kami dalam tugas observasi ini. Bye bye. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnia Bahagia Prata selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai seorang guru terkait profesinya sebagai seorang guru. Tentu berbicara mengenai filsafat itu tidak hanya berbicara seorang guru sebagai profesinya gitu, tetapi kita harus mengkulik lebih dalam profesi dari seorang guru tersebut. Nah, dan di sini kami akan mewawancarai dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Ika, selaku objek dari penelitian kami. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa hakikat dari profesi Anda sebagai guru? Apakah ini sekedar sebagai pengajar atau ada nilai lain yang terkandung di dalamnya gitu? Kalau ditanyakan hakikat, tentu jadi guru itu tidak mungkin tugas kita hanya mengajar saja. Jadi kalau ditanya tidak, kita sebagai guru itu ya tidak bisa dibilang sebagai pengajar. Kita juga harus sebagai ibu sebetulnya kan, harus menguasai namanya pedagogi. Dimana pedagogi itu kan isinya kita harus memahami bagaimana psikologi anak, bagaimana perencanaan kita untuk mengajar, terus bagaimana kita menguasai kelas. Nah, itu tentunya kita harus paham sebagai guru, jadi bukan sebagai pengajar saja. Nah, di sini terkait mungkin lebih ke personal masing-masing seorang guru, Bu. Apa yang Ibu anggap sebagai inti dari seorang guru? Apakah itu entah itu dari segi keterampilan atau ketelitian, atau mungkin apa ya bahasanya, nilai yang harus yang ada di dalam guru, Bu? Mungkin bukan hanya apa apa yang Ibu anggap itu inti dari seorang guru? Intinya itu, Kalau ditanyakan misalnya inti sebagai guru, ya tentu kita yang harus masuk ke dunia anak-anak. Dalam artian gimana? Nah, kita bukan guru itu bukan hanya mengajar, ya udah mengajar datang mengajar sudah cukup, enggak. Tapi kita harus menguasai semuanya, termasuk dari keterampilannya. Kita harus lihat anak ini, oh anak ini kayak gini. Nah, jadi kita harus masuk ke dunianya mereka, jangan mereka yang masuk ke dunia kita. Gitu. Jadi sebagai guru itu intinya itu apa, harus bisa semua sih, harus bisa semua, jangan hanya datang ngajar yang ngajar gitu, enggak. Kita harus menguasai, kita harus melihat semuanya, jadi enggak hanya datang untuk udah materi saya ini hari ini kayak ini sama ajarin, enggak. Jadi kita harus masuk ke dunia anak-anak itu dulu, maunya mereka apa, cara mereka belajar kayak gimana, kita harus ikutin mereka, jangan kita yang masuk, ya jangan sampai mereka yang ikut ke dunia kita, tapi kita yang masuk ke dunia mereka. nah, lanjut nih, kamu mungkin ada pertanyaan? Ya udah, silakan. Selanjutnya, dari mana Ibu paling banyak belajar tentang cara mengajar yang baik? Apakah dari buku teori pendidikan, pengalaman bertahun-tahun, atau merenungkan apa yang berhasil atau gagal di kelas sebelumnya? Kalau ditanya itu pengalaman bertahun-tahun.
yang misalnya tahun yang sebelumnya kita menemukan karakteristik anak itu pasti ada yang nanti lebih condong ke pintar, mungkin otaknya lebih aktif atau apa mungkin. Nah tahun yang sekarang itu belum tentu sama dengan tahun yang kemarin. Kadang ngerasa, saya yakin rata-rata kadang kita diskusi sama guru kan bagaimana pengalamannya yang sekarang gitu, tapi rata-rata ada yang bilang tuh yang sekarang, anak yang sekarang tuh karakteristiknya otaknya itu bagus, mampu. Nah kadang guru yang lain juga berbeda. Saya menemukan jauh berbeda dengan tahun yang lalu, termasuk saya sekarang. Tahun lalu yang saya temukan termasuk dari perilaku, sikap, pengetahuan mungkin masih kurang, tapi yang sekarang saya temukan mereka lebih aktif gitu. Nah, jadi pertama yang kita lihat itu dari pengalaman bertahun-tahun, yang kedua tentunya juga tidak lepas dari namanya teknologi. Apalagi kan yang sekarang kita sudah masuk ke modern gitu, digital. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar dari sana, karena kalau nggak belajar ya kita ketinggalan gitu. Itu yang kita terapkan di anak-anak. Ini Bu, saya juga mau nanya sekali lagi. Ini berkaitan dengan epistemologi dalam 3 cabang ilmu filsafat. Menurut Ibu ini, kita sama-sama mengetahui bahwa minimal pendidikan bagi seorang guru itu kan sarjana S1. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, misal nih, pada saat berproses atau kuliah, seseorang itu dipaksa untuk menjadi guru, tidak berdasarkan keinginannya. Nah, lalu pada saat selesai sarjana S1, itu apakah bisa disebut sebagai guru atau bagaimana menurut Ibu? Saya belajar dari pengalaman saya sendiri, kebetulan saya juga mengalami hal kayak gitu. Dulu cita-cita saya bukan jadi guru, saya tidak pernah terpikir untuk jadi guru. Ketika saya masuk kuliah, itu saya sama sekali tidak minat jadi guru, tidak ada sama sekali keinginan saya. Nah, setelah saya masuk ke yang namanya PPL kan, di sana kita sudah terjun langsung ke anak-anak. Jadi saya merasa di sana sangat dibutuhkan untuk sebagai guru yang betul-betul dikatakan sebagai guru profesional. Nah dari sana seperti yang pertanyaannya tadi, kalau dikatakan setelah lulus kuliah itu bisa dikatakan sebagai guru. Iya, karena kenapa? Karena di sana kita kan mulai yang namanya perubahan. Kita belajar, berarti kita mengingat, oh ini loh kenapa saya menjadi guru. Karena kita lihat kondisi anak-anak seperti ini, jadi kita ingin ada rasa gitu mengembangkan mereka, tentunya menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi anak-anak yang sukses gitu. Berarti walaupun walaupun seseorang itu pada saat belum menjadi guru, tidak memiliki keinginan untuk menjadi guru, tapi pada saat PPL atau seperti yang Ibu katakan itu kan tadi harus melalui proses dulu terlebih dahulu kan, nantinya akan itu bisa menimbulkan Pertentangan jiwa guru lah gitu. Iya. Terima kasih Di Bu. sana kita lihat kalau anak-anak itu ternyata seperti ini gitu kan kondisinya. Mau nggak mau kalau bukan kita yang sebagai generasi baru yang berubah kan, kalau kita andalkan misalnya kalau guru-gurunya yang sebelumnya kan mungkin kalau kita lihat masih ketinggalan kan, kalau guru-guru yang kita bisa bilang yang udah old gitu ya, udah tua lah gitu kan. Nah kalau bukan kita yang merubah gitu, siapa lagi? Nah dari sana kepanggil lah jiwa kita, apalagi ketika PPL itu, nah kepanggil jiwa kita untuk menjadi guru ya seperti itu. Jadi dari sana kita mulai berbenah gitu, kita cari tahu apa yang harus kita lakukan sebagai guru, makin memperdalam gitu. Tentunya juga tidak terlepas dari belajar yang dari guru-guru senior. Guru senior kan kita nggak bisa ragukan kemampuannya, pasti kemampuannya itu lebih dari kita. Tapi kalau IT mungkin mereka ya keterbelakangan, tapi kalau yang guru-guru zaman sekarang tentunya IT-nya yang lebih berkembang. Jadi kolaborasi, kita ambil kemampuan pengetahuan mereka yang dulu, kita kembangkan dengan pembelajaran yang modern seperti saat ini. Lanjut terkait aksiologi. Menurut Ibu sendiri, apa nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang guru? Misalnya kejujuran atau Adil peduli atau ya intinya dalam menjaga integritas
individu lah. Semuanya itu adil, jujur semuanya. Intinya kita sebagai guru itu harus menguasai dan termasuk di sana keterampilannya ada, pengetahuannya ada, kemudian sikap, terus kesehariannya bagaimana. Jangan sampai kita edukasi anak-anak semua. Jadi keterampilan itu aja sudah masuk di sana. Keterampilan apa kita harus bisa loh. Jangan anak yang satu kita bandingkan dengan anak yang satunya lagi, itu salah. Jadi kita harus sama ratakan, sebisa mungkin kita harus sama ratakan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus ada, semuanya harus ada, terutama kalau guru SD, karena kan guru SD semua pelajaran harus masuk, semua ada bisa. Anak-anak yang kelas 1 kan kalau kita lihat kelas rendah rata-rata masuk, ada yang masih buang air besar harus ditemenin kan, itu semuanya harus kita kuasai, harus kita bisa gitu. Jangan jadi guru terus kita sosokan nggak mau gitu kan urus anak gitu, karena kalau udah di sekolah itu yang jadi orang tua mereka kan guru. Apakah ibu pernah memandang siswa itu dari Ekonomi sosial ya, atau visi beda nggak bisa jadi nggak pernah. maka setiap tahun itu satu bukan, mohon maaf ya, ada yang berkebutuhan. Karena pertama kurangnya perhatian dari orang tua, karena memang kan anak yatim kadang, terus ibunya itu orang lansia lah gitu kan, jadi nggak keurus. Jadi dia udah dari penampilan aja udah lusuh, apalagi dari rupanya pokoknya berkebutuhan. Ada di sana seharusnya kita loh yang sebagai guru yang merubah dia. Dan alhamdulillah sekarang anak itu kan udah SMP tetap lanjut sekolah meskipun dia mengalami kebutuhan khusus gitu. Jadi nggak boleh kita pandang berbeda, anak-anak harus sama. Itu makanya kita sebagai guru harus benar-benar menguasai segala hal, karena di dalam kelas itu kita temukan karakteristik iya berbeda-beda, baik itu dari mentalnya kan itu berbeda-beda. Jadi kalau kita misalnya disuruh untuk memilih-milih, enggak, malahan kalau kita lihat yang sekarang anak-anak yang misalnya orang tuanya itu memiliki kemampuan yang berbeda dari segi ekonomi sosial, itu rata-rata yang sering melakukan bully kan. Nah itu harus kita cegah juga. Kita jadi guru itu harus bisa, bukan hanya gelarnya S1, MBG, terus jadi pengasuh juga, semua harus bisa. Ya kan Maria mungkin ada yang Ini Bu, saya mau tanyakan terkait dengan peran guru. Menurut Ibu nih, apa peran penting guru di luar kelas, misalnya perannya di masyarakat atau lingkungan mahasiswa? Bagaimana peran Ibu sebagai guru? Kalau itu sih sudah ada di dalam ruang guru, ada di sana garis koordinasi atau garis komando. Jadi ada guru yang nanti akan bertindak terjun langsung ke masyarakat. Jadi bukan hanya wali murid, jadi kita menjalin kerjasama. Terlebih lagi kan kita di sini misalnya satu kelas itu kan nggak mungkin kita hanya pegang beberapa siswa, tapi sampai 30 kan. Nah dari sana kita sudah menjalin hubungan dengan masyarakat, karena rata-rata kan terutama yang sekolah di sini kan dekat dari sekolah. Contohnya saja misalnya nih anak ini dia tidak masuk, atau jarak 1 hari dia masuk, dia tidak masuk. Nah itu di sana kita harus cari informasinya, kita ke masyarakat, kita ke tetangganya, apa yang menyebabkan dia tidak masuk. Karena kadang orang tuanya sibuk, dia nggak sempat diurus sama orang tuanya kan. Jadi mau tidak mau kita harus tanyakan ke tetangga terdekatnya. Di sana kita sudah menjalin silaturahmi. Kemudian ketika juga khususnya kelas 6, ya kan nanti akan ada misalnya diadakan kegiatan praktek membutuhkan banyak biaya, atau yang membutuhkan waktu, misalnya dia sampai nginap, tentunya kita akan adakan sosialisasi ke orang tua mereka. Orang tuanya dipanggil, kemudian ya kita adakan sosialisasi terkait kegiatan yang mereka lakukan. Terus sampah yang di belakang lapangan ini kan, terutama kalau misalnya kalau main banyak sekali sampah yang ada. Di sana kan banyak pedagang.
Jadi kita sosialisasi atau saling kerjasama, saling komunikasi sama pedagangnya, agar apa? Agar dia tidak membiarkan anak-anak juga untuk membuang sampah di sana, gitu. Itu perannya sih. Lanjut ya Bu ya. Ini pertanyaan epistemologi. Bagaimana cara Ibu tahu kalau siswa Ibu sudah benar-benar mengerti apakah cukup dari nilai ujian, tingkah laku siswa di kelas, atau kemampuan mereka menggunakan ilmu itu dalam menyelesaikan masalah? Kalau saya pribadi, karena kebetulan saya juga ngajar di kelas tinggi, saya tidak percaya dengan siswa misalnya bilang paham, tidak mungkin, pasti rata-rata tidak bakalan mungkin paham hanya dengan kata-kata seperti itu. Jadi caranya saya lakukan kuis. Jadi kuis bukan hanya sumatifnya saja sama formatifnya, dalam artian misalnya ketika kita tahu dia paham dari hasil nilai semesternya, oh ini bagus berarti dia paham, enggak. Jadi setiap selesai belajar, saya selalu mengadakan kuis syaratnya mereka kurang main. Jadi setiap apa yang saya jelaskan, saya adakan kuis. Misalnya pendidikan Pancasila kan, nah di sana dia belajar tentang norma-norma atau dan hak, misal hak kewajiban. Saya nanti akan adakan kuis terkait dengan penjelasan saya, bukan dari hasil catatan mereka. Karena kalau dari hasil catatan, mereka hanya mencatat, bukan memahami. Kalau dari penjelasan saya, jadi di sana saya lihat siapa yang paham, siapa yang enggak. Nah, jadi siapa nanti misalnya saya tanya, apa yang dimaksud dengan hak? Angkat tangan, siapa yang dulu angkat tangan kan? Saya suruh jawab. Kalau bisa silahkan keluar main. Kalau nggak bisa, diam dulu. Nah, itu dia nanti semua yang kita bisa bilang ke otaknya rata-rata, di bawah rata-rata, mereka akan antusias untuk kuis. Karena apa? Karena mereka mau keluar main. Jadi mereka akan berusaha untuk mencari jawaban. Begitu. Jadi dari sana kita bisa lihat anak-anak nanti bisa memperhatikan kita dengan baik. Kemudian nanti ketika dia kuis, anak-anak juga berarti kalau sudah bisa menjawab, bisa menjelaskan, artinya mereka paham. Ditambah nanti penilaian dari sumatif sama formatifnya, dari mid sama semesternya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, ini terkait profesi Anda sebagai guru kan, apakah ada tujuan tertinggi atau nilai yang paling berharga yang ingin Anda capai dalam profesi Anda ini, misalnya seperti kepuasan terhadap penilaian murid orang tua siswa gitu, atau ada nilai-nilai yang lain dari Ibu? Kalau ditanya terkait kepuasan, saya ada satu yang membuat saya puas sampai sekarang, yang benar-benar dari orang tuanya yang menyampaikan sendiri ke saya. Tahun berapa itu, pokoknya yang tahun kemarin, tahun sebelumnya, kebetulan saya pegang kelas 6 juga ada di kelas saya itu kebetulan otaknya di atas rata-rata. Nah, ketika mereka tamat, mereka lanjut ke sekolah yang ke SMP lah gitu kan, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mereka dapat juara umum yang saya ajarkan. Nah, orang tuanya dan intinya mengucapkan terima kasih pada saya karena udah ajarkan anaknya. Terus di sana juga orang tuanya selalu mengepuas hasil-hasil dari belajar anaknya. Jadi dia tamat di mana? SD 1 selama ini. Mungkin dia tahu Kadapi. Nah, Kadapi di Karandani. Kemarin dia sekolahnya di Kediri, tapi dia pindah alasannya karena orang tuanya kan hamil, nggak ada yang jaga karena bapaknya pergi jauh kerja. Jauh lagi tuh kerja. Nah, di Kediri sampai dia kirimin rapotnya, saya nggak paham rapotnya karena dia kan di sana sekolahnya mondok Arab semua. Jadi dia dapat nilai tertinggi di waktu itu di Kediri. Dia mondok di apa sih namanya di Kediri itu, pokoknya di pondokan yang saya nggak tahu namanya. Pondok lah intinya. Di sana dia sekolah, dia dapat juara 1, malahan umum nilainya semuanya AA. Nah, dan tulisannya pakai bahasa Arab semua. Terus dia pindah kemarin ke SMP 1 Keruak. Nah, sampai dia juga dapat juara umum sana. Nah, jadi dari sana saya merasa puas, saya bangga sudah mengajarkan dia. Nah, saya udah bangga. Terus bukan hanya dia aja, ada satu lagi Tejali, mungkin di sini tahu, saya sebut saja. Nah, dia juga sekolahnya di Split, begitu juga dengan dia.
dia selalu dapat juara 1 di sana. Jadi dari sana apa yang saya udah ajarkan ke mereka gitu ternyata ada hasilnya, manfaatnya. Terus bukan hanya tentang juara-juara aja, ada juga satu dari kelas 1 sampai kelas 5 dia tidak bisa membaca, begitu kelas 6 juga tidak bisa membaca. Saya ajarkan dia membaca, saya tinggalkan dia materi yang lain, saya ajarkan membaca dulu, fokus ketika pulang sekolah saya ajarkan, dan sampai sekarang dia bisa membaca gitu. Jadi di sana saya merasa bangga karena saya bisa ajarkan apa yang mereka tidak bisa, jadi bisa gitu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Udah. Selesai. Baik, itulah dia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa profesi guru itu bukan hanya sekadar mengajar, tetapi melainkan ketulusan dari seseorang untuk meningkatkan, bisa dibilang sumber daya manusia mungkin Bu ya, SDM dari suatu wilayah. Jadi profesi guru itu tidak sekedar mengajar, tetapi keikhlasan dari seseorang dalam memberikan ilmunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada proses wawancara yang kedua ini, kami mewawancarai Damkar. Di sini saya langsung saja mengajukan pertanyaan pertama kepada Bapak-bapak Damkar. Nah, menurut Bapak-bapak, udah Bapak-bapak emang ya? Menurut Bapak-bapak, apa hakikat dari pekerjaan Damkar ini? Apakah hanya sekadar ketika ada kebakaran lalu datang terus nyemprotin air gitu, atau apa sih hakikat dasar yang lebih mendalam gitu dari pekerjaan, dari profesi ini? Tapi tidak hanya memadamkan api kan, tetapi ada makna lebih dalamnya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Dalam Ya. lebih ke sisi kemanusiaan. Itu Pak. Pertama ini bukan sekedar harta benda aja ya Mas ya. Ketika kita sudah selesai membantu orang itu, kita lihat orangnya senyum, setulus hati, pulang kita semangat kerjanya, walaupun ya akhirnya kita tahu sendiri ya, resikonya kayak gimana. Apalagi kita honorer kan beda tanpa kita terangkan jadi begini kan, atau ya sekedar aja, tapi ya kita lihat senyumnya orang udah menurut saya itu kalau spesifikasi sepertinya kalau dari awal kita masuk Damkar itu harus ditanamkan jiwa relawannya. Jangan harapan gaji, cuma resiko misalkan seperti kemarin saat pas di PTSC itu teman kita terjatuh sampai sampai kakinya diamputasi, yang sudah keluarga punya anak. Jadi apa ya, kalau mau hitung gaji kan tapi kita nggak mikirin itu ya. Ini lebih dididik dari jiwa relawannya, dari jiwanya. Saat kita menuju lokasi kejadian dari awal pas terima telepon, kita di jalan banyak rintangannya, entah itu dari faktor masyarakat atau kendala dari kendaraan sendiri, belum lagi kondisi yang datangan beda-beda. Pada pertanyaan yang kedua ini Pak, dalam kan sekarang maaf ya, kayak partai sebelah lah misalnya, tapi kan Damkar ini sekarang lagi naik-naiknya kan citranya gitu. Nah, apakah ada nggak misalnya anggota Damkar yang memang belum mempunyai apa ya, jiwa Damkar gitu kan? Kadang-kadang ada gitu Pak, seseorang yang tidak ahli di dalam bidangnya. Nah, berarti Pak nah, ini sekarang saya mau menanyakan, apa yang Bapak anggap itu sebagai inti dari
seorang damkar itu apakah memiliki keterampilan tertentu atau ketelitian atau bahkan sesuatu yang lain. Bisa kita bilang, apalagi kita di daerah ya, kita kekurangan sarana dan prasarana. Bisa kita bilang juga emang awal-awal banyak juga teman-teman yang memulai dalam pekerjaan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kita belajar dari langsung praktek di lapangan, itu yang membuat kita terbiasa dengan pekerjaan ini. Saking banyaknya teman yang udah senior itu yang ngajarin di lapangan. Belum aja mas, kita di daerah kan, bukan di kota kan. Kalau di kota kan sarana prasarana pasti udah dilengkapin. Kalau kita di daerah ya gimana aja mas, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk improve kita untuk pelayanan masyarakat. Itu aja mas. Tambahan dulu tidak masuk damkar itu ya seperti TNI, pendidikannya itu 4 bulan dan sistem pendidikannya itu ya mengenai seputar damkar. Di 4 bulan itu kita didik seperti TNI, kepala kotak, baju kaos hitam, celana hitam, terus lari setiap pagi, merayap, jungkir balik, guling-guling. Kita kadang itu dari jam 6 sampai jam 1, istirahat itu materi 30 menit sampai 1 jam, lanjut dari jam 3 sampai sore. Pendidikan kami dulu. Jadi kalau ditanya ada teman dulu yang nggak bisa, pasti ada. Tapi kan setelah latihan ke sekian bulan, terus ada sistemnya iklat damkar. Itu ada di Cilacap, ada yang kemarin di provinsi ya. Itu setiap provinsi datang. Nah itu kita didik dan pelatihnya itu dari yang profesional, tidak dari luar. Sekian. Tidak ada pemahaman kapiter. Ini pertanyaan kedua dari yang tadi itu, Bapak itu seorang damkar ini apakah harus emang benar-benar memiliki kemauan untuk menjadi damkar di dalam hidupnya? Karena kan sekarang banyak orang yang melihat, oh damkar lagi tenar-tenarnya tuh kan, banyak orang yang mau masuk ke damkar gitu, bahkan walaupun dia tidak memiliki niat ataupun bakat di dalam bidang damkar tersebut gitu Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Dulu saya masuk ke damkar itu niat saya untuk jadi damkar kali ini terang, tapi seiring berjalannya waktu saya masuk ke mendaftarkan itu jiwa untuk menjadi seorang damkar itu Secara perlahan. dan sampai sekarang alhamdulillah makin bertambah tanggung jawab kita. Tergantung ini sih mas, tergantung teman-teman juga. Contohnya kan kayak kalau kita bergaul sama tukang parfum, kita ikut wangi juga. Damkar juga kebanyakan tergerak hatinya untuk menolong orang itu yang jadi pemahami orang-orang. Damkar ini jiwa itu sih. Tadi kan saudara menanyakan hakikat nah, kalau di sini saya itu menanyakan apa inti dari Ini aksiologinya. menurut Bapak apa sumber pengetahuan paling penting bagi seorang pemadam kebakaran? Apakah pengalaman
kemanusiaannya sih dulu mas, kemanusiaannya gimana kita menolong orang itu, terutama orang yang terjebak di dalam, terus yang kedua barang-barang harta-benda, dan juga bukan cuma rumah yang terbakar saja mas, samping rumahnya itu juga kita jaga sebelum kita banyak yang salah kaprah. Ketika kita pemadaman sering orang kita langsung kan siram titik apinya, kita nggak kayak gitu mas, kita selamatin dulu yang samping rumah yang belum terbakar itu. Gimana caranya kita siram dulu yang bakar itu buat jadi bentengnya bisa kan apinya enggak intinya sisi sosialnya sebenarnya. Dan juga kan apa ya, kita udah terbiasa ya, kita kan semua biaya apapun itu jadinya ya tergerak dari hati aja bantu orang. Jadi jam 2 malam jam apapun itu tolong tetap di jalan. Apa tujuan tertinggi atau nilai paling berharga yang ingin bapak-bapak sekalian capai dalam profesi menjadi dokter ini, misalnya kepuasan dari masyarakat atau pekerjaan yang bermanfaat, kayak apa ya, misalkan menolong orang gitu. Itu apa tujuan tertingginya atau nilai paling berharga yang bapak capai gitu. Lebih ke kepuasan hati sih mbak, karena apa ya, contoh kecilnya kita lihat orang di jalan dia kehabisan bensin misalnya, kita bantu, dia dorong dari belakang pakai motor kan, terus dia bilang makasih, gimana senang orangnya kan. Nah itulah, apalagi lebih kita membantu orang yang kutip kena bencana, bukan kebakaran aja, tapi banjir, alam, terus rescue kayak binatang-binatang. Intinya kepuasan hati sih mas, kepuasan hati kita. Nah, itu aja mas. Dapat kita simpulkan di sini bahwasanya profesi dampar ini bukan hanya sekadar untuk memadamkan api, melainkan dari jika kita lihat lebih mendalam gitu, ini memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi ya kan Pak ya. Bukan hanya sekadar sebagai profesi atau pekerjaan, tetapi ketulusan dalam seseorang untuk membantu sesama manusia. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oh, ini banyak. Bapak itu Nah, di sini saya izinkan memperkenalkan Bapak Tuan Hindep selaku tukang jahit di salah satu dusun kami, yakni dusun Karangbila dan Kolong Petung. Tentunya profesi penjahit ini tidak hanya sekedar menjahit kain atau pakaian, tetapi mengandung seni atau nilai-nilai yang di luar yang kita pikirkan. Tentunya tidak hanya menjahit, tapi mengandung makna-makna tertentu. Di sini kami akan mempertanyakan beberapa hal terkait penjahit kepada Bapak Tuan. Yang pertama langsung saja yang akan ditanyakan oleh kepada saya. Menurut Bapak, apa hakikat dari pekerjaan menjahit? Apakah ini sekadar teknik atau ada nilai seni di dalamnya? Silahkan menjawab. Apa mah tidak dijawab Pak? Dijawab Pak. Masa ledek tak kalau duduk di jamak. Misalnya Coba tanya pakai bahasa sini. apa dasarnya pegawai ini Kang?
berkombinasi, mengatur apa namanya, biar misalkan kain sama kain, kalau kita nyambung kain itu harus sama. Nah, kalau beda iya nggak sama menurut misalkan kita latih harus kita jahit itu harus teliti tempatkan. Berarti pinter-pinter kita berkreasi atau mengimajinasikan. Nah terus Pak, ini apa yang Bapak anggap sebagai inti dari seorang penjahit? Maksudnya apa inti dengan penjahit itu Bu tadi katakan apa? Nah misal keterampilan kan atau ketelitian iya sama kan ketelitian. dua anu kan dan tukang penjahit lalu anu kan ahli kan Pak. Nah karena itu kebetulan ini apa intinya kok tabu kita dengan oh berarti tadi sih seni ini tadi sih dari tukang menjahit ini. Nah anu Pak. Oh. Bahasa Jawa Bahasa Jawa. Yang dah. Iya. Oh. Si Arta tukang jahit, andiknya sekedar menjahit doang. Misalkan tanjahitan dengan, misalkan cocok ikan model awakna, terus dia meleino bisa bau terubah, nah, supaya bagus bentuknya. Misalkan pundak kan, andiknya pada pundak dengan, kadang turun, kadang rata. Misalkan perempuan, muntam yang dengan dina kelambi, muna le bahuna muna agak turun biar canggung kelihatannya bagus harus pakai spon. Berarti harus tambah keterampilan ya, dia harus bintik kan. Bagaimana Bapak pertama kali memperoleh pengetahuan tentang menjahit? Apakah dari guru, pengalaman langsung atau otodidak? Mudah awalnya aku sampai mele baru sekali ini. Oh, Hanya tahu apakah tidak emang mulan lekan lidah mele atau arah ngajar lidah. Pertama awalnya kan ikan hobi. Pas SMP, waktu SMP ya ada arah le anu kan ngajarin tadi terus lebih anu kan bakat tanya saya sekolah terus bakat alami jaringan kan. Nah, terus kita tahu cara-cara dengan belum kita tahu sedikit di anu kita cara-cara dengan cara-cara waktu itu kan mentamilin bit ilmu kan nomor 2 kepeng. Nah, harus cara terbaik terus belajar paham minta. Berarti awalnya ini anu pelajaran dari sekolah. Ya, oke sih. Dari SMP. Masih sesuai emang niat Iya, kan. kan ya. Bakat kan. Hobi. Pengembangan kreasi Pak. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa pakaian yang Anda buat itu sudah benar dan layak dipakai apa tidak ukurannya? Maksudnya membaca dari misalkan karena ada dengan si mesin pakaian
lagi puas dia berterima kasih, kita juga berterima kasih demi kepuasannya. Makino, Jadi sama-sama puas. Iya. Ino bentuk pencapaian tertinggi dah dalam doa. Terima kasih dibalas. Ya, berarti dia anu kan Cocok dengan cocok omongannya. Terima kasih. Selanjutnya, seberapa besar peran pengalaman dalam membentuk keahlian menjahit Bapak? Makino, anak ada si berukan awalnya dari cuma niat lain kan, berawal kan pada SMP, tapi emang tentunya tidak. Nah, menurut Dino, sebelumnya pengaruhnya yang mau sampai sini, ada tokol-tokol lah, kita kira menukan sampai mana lah istilah Posting Bapak mungkin pengaruhnya no, apakah memang boleh pengaruhnya itu atau mungkin pengalaman gak sih beda itu Tentang jahitan. menpengaruhi jak bahkan ba beli solita terus orang ngumberna no kita merahasio. pada rosang udah jama-jama oh aku ngedita barat tapi lampu teks aku ngedita ada bahasa Lombok ini ada bahasa Lele Dia dan udah pede pas nasi kamera pun udah pede di toko ada kan di taruh kamera Bapaknya pinter Oh, dong. Mana di tas sekolah. kan nasi kamera pun udah sempel ini beda pede Mau dibuka. nah Yang gampang yang gampang. Apa pertanyaannya? Nanti yang nomor 6 dulu. apa tuh anak Pertanyaan apa nih? Bolong ya, Bapak selalu sekolahan, tinggal selalu ada Ketiga, membuat pola atau desain baru. Bagaimana Bapak memastikan kebenaran ukuran dan bentuk? wah Tolong ukurnya sama dia berarti sama dia. Tolong ukurnya tadi ini. Ini sih yang tinggi. nah ini Pak Nen. Menurut dia ini pekerjaan dia ini sebagai penjahit sendiri Pak, apakah nilai sosial ya maksudnya dalam arti nilai sosial itu pas misal harapan dengan begawe ya misalnya mesti pakaian tidak. Nah ini salah satu bentuk nilai sosial. Nah mungkin menurut ya apakah pekerjaan dia ini berdua kontribusi lah ya kali masyarakat. Nah wah tidak ngalamin sih no. Potong-potong dan pesta Pak kembar Bapak bilang. Oh, ini pakai dong. Dan sudah Sering, pekap sering. dengan ngasih Bapak. Dulu kamu ya dengan si wisuda pengantin. Berarti beri kontribusi ya di masyarakat pada ini. Dia namanya sada, dia cuma sada si maukah minta no takut dengan lain merasa tertolong ya kan. Kasarana profesi ini. Kantor desa yang main ya. Biasa. Aku kantor desa guru-guru ini nggak ada yang anak tapi secara komplek kecamatan Lenet ya guru-guru ini ya bilang sekolahan. Anu ini nama Bapak. Berarti komplek dia. Tahu. Kan bernama Itai. Sudah ada tambor apa? Suwilai, dan guru Suwilai, dan gue Sapit, kantor karangan. Ini juga ada gambarnya. terkenal Bapak. Kenapa masalah baik makanya saya komen. Tapi emang sedikit canggung kalau ada kamera ya. Cuma kalau nggak ada kamera asik dia orangnya kalau dia ngobrol. Tapi karang-karang lah yang dingin. Selaku sekolah selaku kantor desa Intinya nilai estetika makanya dia. Rumah sekolah. Karena sekolah kalau ada acara Lumayan terkenal ya. bahkan dan segi sudah yang mana Sekolah Bandung. Sampai Tapi Boga ading jauh dekat Labuan Lombok. iya. gue ya doang untuk nggak seragam guru-guru. wah jauh ini. jadi Nah baik itulah wawancara
singkat kami kepada Bapak Haji Tuan Indek, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya profesi penjahit ini tidak hanya sekadar menjahit kain atau pakaian, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti kesenian dan berkontribusi terhadap masyarakat. Ketika suatu masyarakat itu seragam yang dibuat itu apa namanya terkenal Iya, Suela, kantor Suela. enggak, ini kayak seragam apa namanya persatuan Iya. Untuk dulu. Ya Allah. Iya, maaf. Lupa kalau ada itu. Mahir kirim kita ini kecil pada. Ini tadi itu Pak video nur bukan. Baik, itulah wawancara singkat kami terkait profesi penjahit ini di Dusun Karangbila. Dan tentunya kami menyimpulkan bahwasanya profesi penjahit ini tidak hanya menjahit pakaian atau membuat pakaian, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti seni, keterampilan, dan estetika. Tentunya profesi ini tidak hanya berkontribusi untuk kehidupan penjahit saja, namun berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat setempat. Contohnya seperti yang dikatakan Bapak Tuan tadi, ketika seseorang lagi begawe istilahnya kalau di Lombok itu, beliau sering membuatkan pakaian yang dipesan kepada beliau. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada kita yang Bapak pesan-pesanan. Halo guys, kali ini kita berada di latar yang berbeda dari sebelumnya, dikarenakan saya baru selesai kuliah dan saya menyempatkan diri untuk membuat video outro untuk video ini. Ya langsung saja, untuk mempersingkat waktu, dari hasil diskusi atau wawancara yang teman-teman telah amatin sebelumnya itu, dapat kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu kegiatan itu memang ada objek nyatanya sesuai dengan teori realisme yang menekankan bahwa segala bentuk indrawi, objek indrawi itu nyata dan benar-benar ada. Nah, sebagai contoh, saya akan menganalogikan teman-teman sekalian agar lebih mudah untuk memahaminya. Sebagai contoh seperti ini. Ketika teman-teman mencium aroma bau atau aroma kentut lah, tentu itu memiliki objek nyata. Ya, karena apa? Karena kita bisa merasakan dari indera penciuman. Tentu di balik aroma bau tersebut ada objek tertentu yang membuat udara yang kita hirup itu menjadi bau. Apa itu? Ya itulah kentut tadi gitu. Nah, itulah analogi simpelnya lah, biar teman-teman sekalian bisa mengerti agar lebih mudah untuk memahami terkait teori realis. Lanjut pada teori yang kedua, yaitu teori empirisme, di mana dalam teori ini menekankan bahwa pengalaman indrawi merupakan sumber utama dari pengetahuan. Sebagai contoh, ketika teman-teman baru masuk kerja, tentunya teman-teman kurang mengerti terkait apa yang harus dikerjakan dan tentu masih memiliki rasa canggung dan grogi terhadap pekerjaan tersebut. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu dan pengalaman itu akan menambah kemampuan teman-teman dalam pekerjaan tersebut,
Nah, itulah teori empirisme. Teori yang menekankan bahwasanya pengalaman indrawi merupakan sumber utama dari pengetahuan. Lanjut pada teori terakhir, yaitu teori utilitarisme, di mana teori ini yang menekankan bahwasanya suatu tindakan itu dianggap baik jika menimbulkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Maksudnya dalam artian itu sebagai contoh office boy, di mana tugas office boy itu membersihkan meja, membersihkan lemari, atau mengelap dan mengepel lantai. Tentunya itu menimbulkan manfaat luas bagi banyak orang, dan itulah teori utilitarisme yang menekankan sesuatu tindakan itu dianggap baik ketika menimbulkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Oke guys, itulah video singkat atau kesimpulan dari hasil wawancara dan diskusi yang telah kita lakukan sebelumnya. Tentunya bagi teman-teman sekalian, tidak lupa saya memberikan pesan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, agar kita sama-sama terus berkembang. Dan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya Usnia Bahagia Prapta pamit undur diri. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Semangat guys.